Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Irma Diani M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi, dan yang kami hormati teman-teman dari kelas 2A sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, karunia dan hidayahnya hingga saat ini. Salawat berbingkakan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman sekalian, pada video kali ini saya mewakili teman-teman kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang morfofonemik. Adapun teman-teman dari kelompok saya, yang pertama ada Devi Prapitarini, lalu ada Pipin Melisa Putri, Lia Febrianti, dan Priska Sandra Guita. Dan saya akan mewakili kelompok kami untuk membahas mengenai morfofonemik. Teman-teman sekalian, morfofonemik adalah cabang linguistik yang mempelajari perubahan bunyi diakibatkan adanya pengelompokan morfem. Proses morfofonemik adalah peristiwa fonologis yang terjadi akibat adanya pertemuan antara morfem dengan morfem. Proses morfofonemik adalah bahasa Indonesia yang hanya terjadi dalam pertemuan realisasi morfem dasar dengan realisasi afiks, baik prefiks, sufiks, infiks, ataupun konfiks. Morfofonemik ini dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama ada penghilangan bunyi, penambahan bunyi, perubahan dan penambahan bunyi, perubahan dan penghilangan bunyi, lalu yang terakhir ada peloncatan bunyi. Menurut Harimurti Kridalaksana, proses morfofonemik terjadi atas 10, yaitu yang pertama pemunculan fonem, kedua pengekalan fonem, yang ketiga pemunculan dan pengekalan fonem, yang keempat pergeseran fonem, yang kelima perubahan dan pergeseran fonem, yang keenam pelepasan fonem, yang ketujuh penurunan fonem, yang kedelapan adalah penyisipan fonem secara historis, 9 pemunculan fonem berdasarkan poka asing, lalu yang 10 variasi fonem bahasa sumber. Teman-teman sekalian, selanjutnya itu proses perubahan fonem. Proses perubahan fonem ini terjadi karena adanya pertemuan fonem meng dan peng dengan bentuk dasarnya. Fonem eng pada kedua morfem berubah menjadi m, n, hingga morfem meng berubah menjadi mem, meny, dan meng. Dan morfem pen berubah menjadi pem, pen, peny, dan peng. Perubahan-perubahan itu bergantung pada kondisi dasar yang mengikutinya. Dalam hal ini, bunyi N harus menjadi bunyi nasal yang artikulator dan daerah artikulasinya sama homorgan dengan bunyi pertama bentuk dasarnya. Misalnya, men berubah menjadi mem apabila melekat pada bentuk dasar yang diawali fonem B, sebab bunyi nasal yang homorgan dengan B adalah M. Lalu selanjutnya proses penambahan fonem. Proses penambahan fonem ini terjadi karena adanya pertemuan fonem men dengan bentuk dasar yang terdiri atas dua suku kata. Misalnya, fonem tambahannya adalah G, sehingga men berubah menjadi menge. Misalnya, men plus bom menjadi mengebom, pen plus bor menjadi pengebor, men plus bur menjadi mengebur. Lalu, selanjutnya yaitu proses penghilangan fonem. Proses hilangnya fonem eng pada meng dan peng terjadi karena adanya pertemuan morfem meng dan peng dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem L, R, J, W dengan nasal. Misalnya, meng plus lerai menjadi melerai, lalu per plus ragakan menjadi peragakan, dan yang terakhir ber plus rapat menjadi berapat. Berdasarkan pendapat dari Harimurti dengan Ramlan, maka kita akan mengklasifikasikan kedua pendapat tersebut sehingga terdapat 8 jenis morfofonemik, yaitu yang pertama proses perubahan bunyi. Misalnya, meng plus fitnah menjadi memfitnah, peng plus undang menjadi pengundang, lalu peng plus khutbah menjadi pengkhutbah. Yang kedua yaitu proses penambahan bunyi. Misalnya, pen an plus sandra menjadi penyandra, ke an plus punya menjadi kepunyaan, lalu an plus buka menjadi pembukaan. Yang ketiga yaitu proses penghilangan bunyi. Misalnya, ber plus rumah menjadi berumah, ter plus rasa menjadi terasa, per plus ramping menjadi peramping. Yang keempat selanjutnya yaitu proses pengekalan bunyi. Misalnya, ter plus pukul menjadi terpukul, dan yang selanjutnya itu ber plus hasil menjadi berhasil. Yang kelima yaitu proses perubahan dan penambahan bunyi. Misalnya, men plus selas menjadi mengelas, pen plus cat menjadi pengecat. Yang keenam,
proses perubahan dan penghilangan bunyi. Misalnya, men plus supply menjadi men-supply, men plus cancel menjadi men-cancel. Yang ketujuh yaitu proses perubahan dan pengekalan bunyi. Misalnya, meng plus kukur menjadi mengkukur, peng plus kaji menjadi pengkaji. Yang kedelapan yaitu pergeseran atau perubahan posisi fonem konsonan. Misalnya, teliti plus peng-an menjadi penelitian, bantu plus an menjadi kajian, bantu plus an menjadi bantuan. Yang kesembilan yaitu fonem-fonem. PTSK pada awal morfem akan hilang akibat pertemuan morfem meng dan pen. Yang pertama yaitu contohnya men plus paksa menjadi memaksa, men plus tulis menjadi menulis, men plus sapu menjadi menyapu, men plus karang menjadi mengarang, pen plus pangkas menjadi pemangkas. Itu teman-teman sekalian penjelasan dari kelompok kami mengenai morfofonemik ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh langsung komen di video di bawah, di komentar di bawah ini langsung saja, nanti akan kami jawab semampu kami ya teman-teman, karena di sini kita akan buka juga forum diskusi bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.